Hampir 2 tahunan ini suami saya sudah tak pernah mengabari kami lagi. Mas Yuda? Bu, itu kan. Aku minta sama kamu untuk cepat pergi dari rumah aku. Asal kamu tahu ya, aku udah ngejalanin perusahaan bapaknya Rani. Aku nggak mau hidup susah lagi kayak dulu. Semenjak ada Astuti, itu sangat-sangat membantu loh. Rumah kita selalu rapi tau Mas. Makin hari sikap Bu Rani dan Mas Yuda jadi makin kejam ke saya. Aku dan anak kamu jauh-jauh dari desa buat cari kamu, Mas. Kenapa kamu malah kayak begini? Ya aku nggak peduli. Emang kamu bisa apa? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, setiap perempuan punya cerita. Di sini kita tidak hanya sekedar mendengarkan kisah, namun kita memahami, kita belajar, dan kita bertumbuh. Narasumber kita kali ini adalah seorang perempuan yang hebat. Ia pernah terjatuh, namun ia memilih untuk bangkit dan berdiri tegak dan membagikan kisahnya untuk menyelamatkan para perempuan hebat di luar sana. Mari kita sambut narasumber kita, Mbak Astuti. Silakan Mbak. Apa kabar Mbak Astuti? Silakan duduk. Mbak Astuti, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi bersedia hadir dan membagikan kisahnya kepada para pemirsa. Apakah sudah siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Awalnya kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja, Mbak. Sampai akhirnya kami terdesak kebutuhan ekonomi. Sehingga suami saya, Mas Yuda, memutuskan untuk mencari kerja di Jakarta. Oke, jadi suami Mbak ke Jakarta. Lalu apa yang terjadi Mbak? Di bulan-bulan pertama, Mas Yuda masih intens berkomunikasi dengan saya dan anak saya, Lia. Tapi nggak tahu kenapa, hampir 2 tahunan ini suami saya sudah tak pernah mengabari kami lagi. 2 tahun? Kami memutuskan untuk mencari Mas Yuda ke Jakarta. Siapa ya? Saya dan anak saya tetap mencari Mas Yuda, meskipun kami harus jalan kaki sambil nanya ke orang-orang dengan bermodalkan fotonya Mas Yuda, Mbak. Oh, ya udah. Kita duduk dulu di sini ya. Mau minum dulu ya? Mas Yuda? Siap. Nanti sore saya usahakan proposalnya saya kirim ya Pak ya. Baik, Pak. Nak, kamu tunggu di sini bentar ya. Ibu mau ngejar Papa dulu. Ibu awas ada mobil. Iya bener, jangan lari, harus tanggung jawab. Iya Mas, Mbak, saya akan tanggung jawab kok. Saya akan bawa ke rumah sakit. Mbak, ya Mbak. Pelan-pelan Mbak, tolong Mas. Mbak. Mbak, aduh pelan-pelan Mbak. Makasih ya Mbak, Mas. Tabrakan itu melukai kaki kanan saya, Mbak. Sehingga saya harus memakai tongkat penyangga karena kaki kanan saya pincang. Yang nabrak kamu itu, apa kamu tahu siapa dia? Namanya Rani. Rani yang bayar biaya rumah sakit, membelikan tongkat penyangga buat kaki saya. Duh Mbak, alhamdulillah dia mau tanggung jawab. Banyak loh Mbak kejadian di mana tabrak lari, yang nabrak tuh gak mau tanggung jawab, main kabur begitu aja. Dokter mengizinkan saya pulang hari itu juga, Mbak. Lalu Rani yang kasihan melihat saya
mengajak saya dan anak saya tinggal di rumahnya sampai saya benar-benar sembuh kakinya. Saya mengangguk, pertanda mau ikut ke rumah Rani. Karena saya juga bingung mau tinggal di mana saya di kota ini, Mbak. Lagi pula Rani bilang butuh ART untuk ngurus rumahnya. Jadi saya terima juga kerjaan itu. Gak usah malu-malu ya, kalian gak apa-apa sini. Itu kan. Ibu udah lihat, Nak. Kamu jangan ngomong apa-apa ya, sampai Bapak ada. Loh, kok malah pada diem di situ? Sini duduk. Iya, Bu. Anak kamu kenapa? Ngeliatin foto saya sama suami? Ada yang aneh? Enggak kok, Bu. Enggak ada apa-apa. Ya udah, kalau gitu kalian istirahat aja dulu ya. Nanti kalau misalkan suami saya udah datang, baru udah mulai kerja. Oke? Ya udah. Saya tunjukin kamar kalian sekarang. Ayo. Mbak Stuti, saya turut prihatin, Mbak. Sebagai sesama perempuan, saya bisa membayangkan pedihnya hati kamu. Apalagi kamu masih istri sahnya Mas Yuda. Namun saya nggak bisa membayangkan seperti apa perasaannya Lia pada saat itu. Sorenya Mas Yuda pulang ke rumah itu. Saya dan anak saya Lia hanya diam melihati Mas Yuda. Lalu bagaimana Mas Yuda ketika dia mengetahui keberadaan kamu dan Lia pada saat itu? Setelah Mas Yuda melihat keberadaan kami di rumah itu, Mas Yuda malah... Bapak kemana? Aku kangen. Assalamualaikum, Ran. Bapak? Lia. Sini dong. Sini. Aku mau nanya sama kamu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Harusnya aku yang nanya, Mas. Kenapa Mas mau pulang ke sini sih? Udah gak sayang sama ibu sama aku, ya kan? Kayak kamu kenapa? Rani nggak sengaja nabrak aku. Pas ngejar kamu. Terus dia bawa aku ke rumah sakit. Kaki aku nggak apa-apa, cuma pincang. Tapi kata dokter aku bakal sembuh kok. Oke, kalau emang udah tahu jawabannya, kamu bakalan sembuh. Aku minta sama kamu, dan kamu juga lihat, untuk cepat pergi dari rumah aku. Mas, aku kesini sengaja nyari kamu. Tapi apa? Aku nggak mungkin bisa ninggalin dia. Asal kamu tahu ya, aku udah ngejalanin perusahaan bapaknya Rani. Aku nggak mau hidup susah lagi kayak dulu. Kalau aku balik ke kampung, ya ada aku susah. Aku nggak bisa. ya, tapi gimana dengan aku, Mas? Dan Lia juga. Ya aku nggak peduli, aku minta kalian pulang sekarang juga ke kampung. Enggak. Aku dan Lia nggak akan kemana-mana sampai kamu ikut kami. Maksud kamu? Kamu tinggal di rumah aku ya? Iya. Sampai kamu ikut. Ikut apa? Hah? Ya, ikut pulang, Mas. Pulang ke desa. Asal kamu tahu ya, aku gak akan mungkin pulang ke kampung. Karena ini udah jadi rumah aku dan Rani udah jadi istri aku. Aku ini istri kamu juga. Dan Lia ini anak kamu juga, Mas. Aku minta sekarang juga sama kamu, ya. Kamu pamitan sekarang ke Rani dan kamu pulang ke desa.
Oke? Enggak, aku nggak akan kemana-mana. Kalau perlu, Rani harus tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu ngancem aku. Astuti, dengerin aku ya. Aku janji sama kamu. Kalau kamu sampai bocorin tentang aku ke Rani, aku akan bikin hidup kalian berdua menderita. Enggak, Mas. Aku gak akan kemana-mana. Kenapa kamu jadi begini sih, Mas? Lepasin aku. Lepasin. Lebih baik kalian pulang. Ya. Pokoknya aku janji sama kamu. Kalau kalian pulang, aku akan kasih uang lebih. Ya, aku akan hidupin kalian berdua. Oke? Enggak, Mas. Mas, aku gak akan kemana-mana tanpa kamu, Mas. Aku nggak bisa. Dengerin, lepasin. Kok begitu sih? Jahat. Diam kamu. Astuti! Astuti! Barang-barangnya masih ada tapi orangnya kemana ya? Astuti! Mas, apa perlu Rani tahu kalau kamu itu suami aku? Dan Lia ini juga anak kamu, ha? Kalau kamu sampai bongkarin ini semua, aku janji sama kamu, aku akan bikin hidup kamu menderita. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Bapak tega. Satu hal lagi, aku akan ngambil hak asuhnya Lia. Supaya kamu lebih menderita nanti di kampung. Oh, Mas, masa gini, Mas? Lepasin aku, lepasin. Gak apa-apa. Bapak jahat. Saya cariin ternyata kamu di sini, Astuti. Mas, kok kamu pulang nggak bilang aku sih? Gini sayang, tadinya tuh aku mau langsung ketemu sama cuman tapi aku ngeliat ini berdua kenapa gitu, aku kaget siapa ada di rumah aku. Ini ART baru ya? Mas, maaf banget. Aku tadi mau telepon kamu soal ini. Kayaknya aku pikir aku cerita sama kamu langsung aja deh. Ini Astuti, Mas. Kamu udah kenal belum? Dia bukan ART baru di sini. Dia yang bantuin kita kerja di sini, Mas. Sampai kakinya sembuh. Loh, emang kakinya dia kenapa? Aku nggak sengaja nabrak dia, Mas. Makanya aku bawa pulang ke sini sama anaknya. Dirawat dulu di sini, Mas, sampai sembuh. Oh, gitu. Oke, tapi mereka berdua nanti kalau siapa tadi namanya Astuti ya? Astuti Iya. udah sembuh akan pergi ya? Ya aku sih terserah Astuti aja. Kalau misalnya mau di sini it's okay. Kalau mau pulang juga nggak apa-apa. Lagian kan kita lagi butuh ART baru gak sih, Mas? Jadi nggak apa-apa gak sih kalau misalnya ada Astuti? Tapi kan aku udah bilang sama temen aku udah minta ART kan. Sebentar lagi juga datang kok. Ya udah deh, terserah kamu aja kalau gitu. Kayak kamu nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa, Bu. Sakit sedikit. Ya udah, ayo Mas. Saya bisa membayangkan pedihnya hati kamu dan Lia ditolak oleh suami dan bapak dari anaknya sendiri. Iya Mbak, anak saya Lia sampai sakit demam hari itu. Malam itu saya bilang sama anak saya supaya tabah menghadapi cobaan ini. Jadi saya bilang ke anak saya supaya jangan membenci bapaknya. Lalu bagaimana tanggapannya Lia, Mbak? Lia anak yang baik. Dia mau dengerin saya meskipun hatinya hancur dengan sikap bapaknya itu.
Setelah anak saya sembuh dari demam, saya akhirnya memutuskan untuk pulang kampung saja meskipun harus pulang tanpa Mas Yuda. Tapi... Pokoknya kamu nggak boleh pulang sebelum kaki kamu sembuh total. Tapi kaki saya benar-benar udah nggak apa-apa kok, Bu. Gak apa-apa gimana? Orang kamu aja masih pincang-pincang kayak gitu. Lagi kenapa sih kalau misalkan dia mau pulang, pulang aja. Kenapa kamu larang sih? Lagi juga kerjanya nggak becus, rumah masih kotor-kotor juga. Enggak kok mas. Semenjak ada Astuti, itu sangat-sangat membantu loh. Buktinya kalau ada Astuti, rumah kita selalu rapi tau mas. Aku juga nggak enak kali. Aku kan nabrak dia, masa aku tinggalin gitu aja? Ya kan? Saya permisi ke dapur dulu ya. Kamu kenapa sih mas? Perasaan gak ada yang salah deh sama Astuti. Kenapa kamu jadi marah-marah kayak gitu? Soal ART baru itu kapan datangnya? Kata teman aku sebentar lagi. Oke. Sangat dilematis. Mbak minta izin untuk bisa pulang, namun gak diizinin sama Bu Rani. Namun di sisi lain, Mbak harus berhadapan dengan Mas Yuda yang gak pengen banget Mbak ada di rumah saat itu. Iya Mbak, saya sendiri jadinya serba salah. Apalagi ketika Mas Yuda mulai nekat melakukan berbagai cara supaya Bu Rani benci sama saya dan anak saya. Dan berharap Bu Rani akan pecat dan ngusir kami dari rumah itu. Saya harus ngapain lagi ya supaya Rani membenci Astuti, terus Astuti pulang deh kampung. Sabun. Setelah saya nyiram sabun ke lantai semuanya, ada yang jatuh atau siapapun itu, pasti Rani benci banget sama Astuti. Astuti langsung pulang ke kampung. Cukup. Setelah ini Astuti pasti langsung pulang ke kampung dan gak akan ada yang ganggu gue lagi. Lihat aja Astuti, pasti bentar lagi kamu akan diusir sama Rani. Halo Pak. Ah iya Pak, iya. Ini saya lagi mau kirim email nih. Oke, nanti tinggal tolong di-approve aja ya. Thank you Pak. Kok kayak bau gosong ya? Aduh! Aduh Astuti! Ini kok masuk tulang sampai gosong begini sih? Aduh! Siapa yang masak sih? Astuti! Ini gimana sih masuk telur sampai gosong kayak gini? Tapi saya nggak masak apa-apa, Bu. Ya siapa yang masak ini? Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu pikir setan yang masak? Ya, tapi saya nggak masak telur, Bu. Astuti kamu ganggu saya kerja, tau gak? Saya nggak mau lihat sendiri kan? Kamu masih mempertahankan RT kayak gitu? Masih juga pertahanin.
Rani masih mau mempertahankan kamu. Jangan mimpi kamu. Ini pajangan kristal kesayangan aku, kenapa rusak begini sih? Ini apa lagi sih? Hah? Tadi kamu masak aja udah nggak bener, tau nggak? Padahal cuma masak telur doang aja sampai gosong. Dapur saya tuh udah hampir kebakaran cuma gara-gara kamu. Sekarang, barang kesayangan istri saya udah pecah gara-gara anak kamu. Kenapa bisa begini, Nak? Tadi aku kepleset, Bu. Ya kok kamu bisa kepleset sih? Nggak tahu, Tante. Tadi aku baru keluar kamar mandi, terus aku kepleset gara-gara sabun ini. Yang logika aja, siapa yang nyiram sabun di sini coba? Ini sebentar nih, ini maksudnya ngeliat saya apaan? Jangan pada nuduh ya. Seng, aku mau kamu buka mata deh. Lihat perlakuan mereka kayak gimana. Ini yang ada lama-lama ngelancurin rumah tangga kita, tau gak? Aduh udah deh, aku malas tau gak drama kayak gini. Astuti, gaji kamu saya potong 50%. Cepet beresin. Kamu apa kan? Setelah kejadian malam itu, saya jadi tahu karakter asli Bu Rani. Saya melihat Bu Rani mulai membenci saya dan anak saya. Gue harus bikin Rani ngebenci Astuti. Berhasil. Gue yakin Rani pasti ngebenci Astuti. Astagfirullah, kok jadi berantakan kayak gini sih? Astuti! Lihat deh. Jadi berantakan gini sih? Kamu udah malas kerja apa gimana sih? Kok malah bikin rumah saya berantakan kayak gini? Maaf, Bu. Tadi saya sudah bersihin semuanya, Bu. Tapi Ya terus siapa yang ngeberantakin rumah ini kalau bukan kamu, Astuti? Kamu nyalain saya? Hah? Atau suami saya? Suami saya kan belum pulang kerja. Aduh, kamu gimana sih? enggak, Bu. Maaf, Bu. Saya nggak nyalain siapa-siapa. Aduh, udah deh. Saya malas ngeliat kamu drama kayak gini, tau gak? Rasain. Makanya coba aja kalau nurut. Gak akan mungkin lo kayak gini. Sekarang bersihin, ya? Udah muak ngeliat muka kamu. Ibu, kita pulang aja ya, Bu. Udah nggak betah tinggal di sini. Nanti kita pulang ya. Ibu jangan nangis. Kalau ibu nangis, aku juga pengen nangis. Ibu nggak nangis.
ya, malah pelukan di sini. Gak lihat tuh. Ini meja masih berantakan banget. Udah beresin? Maaf Bu, setelah saya beresin semuanya, saya izin pamit mau pulang ke kampung. Apa? Ulangi. Pamit. Wah, berani banget kamu ngomong kayak gitu ya ke saya. Kamu gak ingat? Anak kamu udah mecahin kristal saya. Kalian gak boleh pulang sebelum kalian bayar semua. Bu, gak ada tapi-tapi. Gak usah nangis, gak usah drama deh. Cepetan. Ayo, kok malah diem sih? Iya Bu. Kamu kenapa sih? Bukannya pergi dari rumah ini, masih betah aja tinggal di sini. Maaf Mas, aku bukannya betah di sini. Sore tadi aku udah pamit sama si Rani, tapi dia nggak ngizinin aku buat pergi. Astagfirullahaladzim, Mas. Itu akibatnya kamu berani nentang aku. Menentang gimana sih Mas? Berapa kali aku bilang sama kamu keluar dari rumah aku sekarang juga, kenapa kamu gak keluar? Mas, istighfar Mas. Aku ini masih istri kamu. Kenapa kamu kayak begini sih? Aku nggak peduli. Makanya kalau misalnya aku udah ngomong, aku dengerin. Aku cuma minta kamu keluar dari sini kok. Aku dan anak kamu jauh-jauh dari desa buat cari kamu, Mas. Kenapa kamu malah kayak begini? Ya aku nggak peduli. Maksudnya apa ya? Jadi, perempuan ini istri kamu? Aku bisa jelasin semuanya sama kamu ya. Dia memang istri aku, cuman aku cintanya sama kamu sayang. Aku sengaja kok, aku memang mau udahin dia. So sweetnya suami aku. Sayang, dengerin aku dulu ya. Don't touch me. Tapi dengerin dulu penjelasan aku nggak mau ada satupun orang yang ganggu rumah tangga kita. Mas, udah deh, ekspresinya gak usah kayak gitu. Bikin aku muak, tau gak? Kamu pikir aku nggak tahu sama hubungan kalian berdua sebagai suami istri? Aku ngedengar pembicaraan kalian di luar. Minggir. Kamu pikir aku mempekerjakan Astuti di rumah ini karena aku kasihan ya? Karena aku ngerasa bersalah. Udah nabrak dia sampai kakinya pincang. Oh. Mas, aku nggak sebaik itu. Aku sengaja ngebiarin Astuti di sini biar jadi babu di rumah kita. Karena aku seneng banget melihat perempuan yang dulu pernah kamu cintai dan orang yang mencintai kamu jadi babu di rumah ini. Bantuin bersih-bersih, nyuci baju. Jahat sekali ya aku. Sebentar sayang, aku benar-benar nggak ngerti sama sekali loh. Sampai-sampai aku nggak bisa baca pola kamu ini. Aduh,
Ini kamu beresin nih semua cucian ini. Dan kamu siapin aku makanan untuk aku dan suami aku. Cepetan! Apa iya Bu Rani sekejam itu sama kamu? Mungkin Bu Rani marah karena udah dibohongin sama Mas Yuda. Dan Bu Rani ingin membalaskan marahnya itu sama saya juga. Makin hari sikap Bu Rani dan Mas Yuda jadi makin kejam ke saya. Saya benar-benar dijadikan pembantu tanpa kemanusiaan oleh Mas Yuda dan Bu Rani hanya diam ketika Mas Yuda kasarin saya. Sekarang apaan sih nih? Kamu cobain deh. Asin banget. Lu masak tuh ngapain sih? Astuti! Astuti! Ini kamu bisa masak apa enggak sih? Ini gak enak banget makanannya. Kamu mau ngeracunin saya? Enggak Bu, maaf Bu. Saya nggak ada niat buat ngeracunin siapa-siapa. Gak usah ngeles. Ya, denger ya. Kalau istri saya ngomong, kamu diam aja. Saya mau nanya deh. Emang iya ya? Waktu suami saya lagi di desa, dia tuh orangnya pelit. Jawab! Kok diem sih? Takut ya? Dia diem aja. Berarti dia mengiyakan kalau kamu pelit, Mas. Wah. Pelit ya? Suami saya ya? Terus kau bilang apa? Kau bilang saya pelit, ya? Coba bilang sekali lagi depan saya, bilang kalau saya pelit. Ayo bilang! Hah? Bilang! Dengar ya, percuma kamu minta tolong, nggak ada satupun orang yang dengar. Ya, lebih baik kamu sekarang ikut saya. Ikut! Sini! Seru sekali. Masuk kamu dulu! Ini akibatnya kamu nggak pernah nurut sama aku. Ayo! Ayo! Jangan ikut aku! Kau masih berani bilang aku pelit? Siun, kedinginan ya. Sekali lagi gue peringatin sama kamu. Jangan pernah bilang aku pelit. Ya, kurang ajar kamu. Ibu. Ibu. Ibu di mana? Ibu? Ya ampun Mbak Astuti, itu termasuk penganiayaan. Mbak apa nggak berusaha coba kabur? Atau setidaknya minta tolong sama warga? Kami mencoba kabur malam itu juga. Tapi Ibu. Kenapa?
kok jahatin ibu terus. Kita pergi aja yuk, Bu. Iya nak. Kamu tunggu sini dulu ya. Ibu mau cari pertolongan dulu keluarga. Iya, Bu. Ibu hati-hati ya. Iya, Ibu janji Ibu akan balik lagi mau jemput kamu ya. Mau kemana kamu? Pikir kamu bisa pergi dari sini? Apa yang kamu lakukan? Bikin aku marah tau, aku gak suka. Cuma kamu teriak-teriak, nggak ada satupun orang yang mau nolongin kamu. Ngerti kamu? Emang kayaknya harus dikasih pelajaran ya, Mas, ya? Mau kamu? Hah? Itu rasanya kamu mau pergi dari sini ya? Itu akibat kamu gak pernah nurut apa kata-kata kita. Oh, kayaknya harus tambahin lagi. Iya. Lebih baik sekarang kamu masuk ke dalam. Masuk. Ayo. Kamu gak bisa pergi lagi dari sini. Cukup. Jangan siksa saya lagi. Gomel banget sih. Astuti, dari kemarin aku bilang sama kamu apa? Pulang. Kenapa kamu gak mau pulang? Yang rugi siapa? Kamu. Iya juga ya, kalau kamu waktu itu nggak ikut saya, pasti kamu selamat. Tapi kamu salah jalan, Astuti. Kamu lebih percaya suamimu dan saya. Oh, kasihan. Sekarang waktunya kamu rasain siksaan saya. Sorry. Sakit ya? Semoga ibu gak kenapa-napa. Jangan. Iya. Tambah lagi gak sih? Ibu? Ibu? Jangan sakiti ibuku. Bapak jahat. Oke. Sayang, lebih baik sekarang kita keluar. Biar mereka berdua di sini. Oke, murid kecilnya jemput ya. Bye. Ibu gak apa-apa. Ibu! 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 Bangun, Bu! Ibu! Mbak, maaf ya saya bertanya. Itu lebam di bawah mata kamu, itu akibat perbuatan mereka.
penyiksaan yang mereka lakukan kepada saya tidak berhenti di malam itu juga. Tapi hari-hari berikutnya mereka kembali menyiksa saya. Sekarang kamu setrika baju-baju ini. Yang rapi. Awas aja sampai enggak. Lemes banget sih. Gak usah sok lemes kayak gitu deh. Orang disuruh nyetrika doang kok. Gak usah pura-pura sakit di depan saya. Buruan! Woi, denger gak? Mau dicontoh ya? Cara nyetrika yang bener gimana? Hah? Mau? Setrika cepetan. Buruan! Iya. Awas ya kalau sampai lama. Saya bisa merasakan apa yang Mbak lalui itu sangat luar biasa menyakitkan. Sabar ya Mbak. Berkali-kali saya mencoba untuk kabur dan meminta pertolongan warga. Tapi saya selalu digagalkan oleh mereka. Berkali-kali juga saya ditangkap dan disiksa lagi oleh mereka. Keterlaluan Mbak. Lalu apa yang kamu lakukan Mbak? Saat itu saya melihat Mas Yuda dan Bu Rani pergi ke suatu acara. Saya merasa ini adalah kesempatan buat saya dan anak saya kabur dari rumah. Ayo sayang, kita harus buru-buru pergi dari sini sebelum mereka pulang. Iya, Bu. Kok dikunci? Gimana, Bu? Lewat jendela aja sayang. Yuk. Ayo. Ayo sayang, kita harus cepet pergi. Ayo sayang, kita harus cepet-cepet pergi sayang. Lepasin! Lepasin anak saya! Anak saya! Diam! Jangan bantu! Diam! Diam! Kau pikir kau bisa apa? Hah? Kau bisa apa? Hah? Diam, Om. Gue sebawel! Diam! Saat itu, saya benar-benar marah pada mereka. Mereka boleh saja menyiksa saya, tapi jangan sekali-kali mereka berani menyiksa anak saya. Iya Mbak. Dan mungkin Mbak, mereka menyekap anak Mbak karena pengen bikin kamu emosi. Iya, saya tahu itu. Dan apa yang mereka lakukan berhasil. Saya benar-benar emosi. Kemarahan yang ada dalam diri saya membuat saya semangat baru untuk mengalahkan mereka yang akan memisahkan saya dari anak saya. Iya Mbak. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya seperti punya tenaga untuk melawan Mas Yuda. Emang kau bisa apa? Lepasin Mas! Astuti! Ibu tolong!
bawel banget ya. Jangan nangis sayang. Sebentar lagi kamu akan merasakan apa yang ibu kamu rasakan. Jangan tentu anak saya. Astuti. Astuti. Lepasin! Astuti! Mbak Astuti, jujur saya sangat kagum. Saya kagum mendengarkan cerita kamu. Mereka harus tahu. Harusnya mereka nggak main-main dengan kekuatan seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya. Iya Mbak, sebagai seorang ibu juga, saya bisa merasakan hal yang sama Mbak. Kamu sungguh luar biasa. Tapi Mbak, kamu berhasil kan akhirnya kabur dari rumah itu dengan anak kamu? Iya. Lalu kami teriak meminta pertolongan warga. Banyak warga yang membantu kami. Ada warga juga yang lapor kejadian yang menimpa saya pada polisi. Tolong! Tolong! Astuti! Itu Astuti! Astuti! Kamu gawat. Mas, aduh. Warga. Mas, jangan tinggal aku, Mas! Lepasin! Apaan sih? Jangan dipegang. Apa sih? Tolong bawa langsung ke kantor polisi aja. Kamu bener-bener ya? Lepas, apaan sih? Masuk kamu! Ini akibatnya kamu gak pernah nurut sama aku! Ayo! Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Bisa pergi dari sini. Kalau kamu waktu itu nggak ikut saya, pasti kamu selamat. Tapi kamu salah jalan, Astuti. Kamu lebih percaya suamimu dan saya. Oh, kasihan. Sekarang waktunya kamu rasain siksaan saya. Lalu Mbak Astuti, apa yang terjadi dengan Mas Yuda dan Bu Rani? Mas Yuda ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Lalu dipenjara karena sudah menyiksa saya dan anak saya. Saya bersyukur, alhamdulillah semuanya berakhir. Meskipun saya dan anak saya harus pulang kampung tanpa Mas Yuda. Kami lega sekali rasanya bisa selamat dari Mas Yuda dan Bu Rani. Saya juga turut lega mendengarnya Mbak. Semoga kamu dan juga Lia sehat selalu ya Mbak ya. Terima kasih sudah membagikan kisahnya. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi semoga bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Bagi para perempuan yang mungkin tengah menghadapi kemelut yang sama. Bagi para ART yang mungkin disiksa oleh majikannya. Untuk berani melawan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Dan yakinlah bahwa kebenaran pada akhirnya akan berpihak pada kita. Dan pemirsa, kini saatnya untuk Anda yang memiliki kisah nyata yang inspiratif dan dapat menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya untuk membagikannya kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Nadia Mulya pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.